di bawah mata haus darah itu, ada mulut berdarah yang terbuka seperti jurang maut. Di depan raksasa tulang putih ini, dia seperti seekor semut, tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar dari langit, semuanya menghantam raksasa tulang putih itu. Namun, guntur dan kilat ini tidak menimbulkan bahaya apapun raksasa tulang putih ini. Sebaliknya, itu membuat aura di tubuhnya semakin kuat, melihat raksasa menakutkan yang tiba-tiba muncul. Semua orang di sekitarnya tampak panik dan terus mundur. Tetapi para murid dari Sekte Darah dan Tulang tampak bersemangat dan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Bernapaslah, aura raksasa tulang terus meletus, dan tekanan yang menakutkan membuat Master Sekte Jiang merasa tercekik. Chemping, ini adalah raksasa tulang yang dibudidayakan oleh Sekte Darah dan Tulang kita. Dan ini raksasa tulang memiliki aura 3 ras. Tan Rongkun memandang Chemping sambil mencibir. Karena tulang raksasa tulang putih ini juga terdiri dari biksu manusia, biksu iblis, dan orc. Praktek Sekte Darah dan Tulang tidak peduli apa identitas pihak lain itu. Kakak kedua, jangan bicara omong kosong padanya, biarkan raksasa tulang segera mencabik-cabiknya. Di Chongjing berkata dengan keras kepada Tan Rongkun. Tan Rongkun mengangguk, lalu melambaikan tangannya, bunuh mereka. Tan Rongkun memerintahkan begitu dia keluar. Raksasa tulang putih itu menatap wanita itu, dan lampu merah di matanya langsung menuju ke wanita itu. Tuan Chen. Ketika Master Sekte Jiang dan Istana Master Guanghan melihat ini, mereka langsung panik. Jangan ada di antara kalian yang melakukan apapun, hanya manusia biasa. Jika saya tidak bisa menjatuhkan Sekte Darah dan Tulang, saya tidak akan main-main di dunia surga dan manusia di masa depan. Master Sekte Jiang tidak membantu, dan dia ingin menghadapi raksasa tulang itu sendiri. Boom! Raksasa tulang itu mengambil tindakan. Langsung dari sana semburan energi jahat sedingin es keluar dari mulutnya, dan langsung menuju ke arah tubuh. Tubuh itu langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghindar. Energi jahat sedingin es tidak mengenai tubuh, tetapi langsung mengenai tubuh tempat tubuh itu berdiri sekitarnya. Udara jahat yang dingin ini akan membuat udara dingin yang dipancarkan oleh keterampilan berbasis es Istana Guanghan jauh lebih kuat. Melihat ke tempat yang membeku, sudut mulut Chemping sedikit terangkat. Aku tidak takut dengan roh jahat es. Ayo, setelah Chemping mengatakan itu, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi meteor, menuju tulang. Raksasa itu menyerang ke depan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan suara menusuk di udara terus berdering. Menghadapi musuh, raksasa tulang putih itu langsung mengangkat telapak tangan kanannya, dan dari telapak tangan kanannya, es panah ditembakkan satu demi satu. Saat Chemping melihat ini, dia tidak menghindar, tapi langsung meledakkan pedang pembunuh naga di tangannya. Bentuk tubuh, energi pedang emas keluar, dan langsung bertabrakan dengan panah es itu. Kedua nafas itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan dahsyat. Dan Chemping memanfaatkan ini, langsung menunduk ke samping, dan mengayunkan pedang naga itu di tangannya lagi. Pedang ini, bahkan lebih kuat dari serangan pedang sebelumnya. Energi pedang menghantam telapak tangan kanan raksasa tulang putih. Secepat kilat, cahaya keemasan, telapak tangan kanan raksasa tulang putih itu digesek. Itu terpotong, telapak tangan dari tulang putih padat itu jatuh dengan keras ke tanah. Raksasa tulang putih itu meraung, dan menamparkan telapak tangan kirinya ke arah tubuh. Tapi wanita itu dengan gesit menghindarinya. Raksasa apakah ini? Tidak lebih dari itu. Chemping mendengus dingin. Tapi ketika Tan Rongkun melihat raksasa tulang putih itu salah satu tangannya terpotong, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan sedikitpun. Tapi malah melihat wajahnya, seringai bercanda. Chemping melihat ekspresi Tan Rongkun, dia hanya bisa mengerutkan kening.
dan kemudian dia melihat raksasa tulang putih itu menusukkan lengannya yang terputus langsung ke tanah, terbuat dari tulang yang tebal. Raksasa tulang putih memasukkan lengan yang terputus ke dalam tulang putih. Chemping, aku lupa memberitahumu bahwa selama tulangnya masih ada, kamu tidak bisa membunuh raksasa tulang putih kami, dan dia bisa terlahir kembali, kata Tan Rongkun dengan bangga. Dia berbicara, tetapi tidak ada keterkejutan atau keterkejutan di matanya. Bahkan jika raksasa tulang itu bisa terlahir kembali, dia tampaknya sangat yakin, seolah-olah dia merasa jijik. Raksasa tulang itu mengeluarkan raungan besar ke langit dan meraung, dan tubuh besar yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari tulang memancarkan aura yang menakutkan. Rongga matanya yang kosong memancarkan api hijau, dan cakar kanannya terayun ke arah dadanya. Sosok Chemping terbang melintasi tanah seperti hantu. Tapi jangkauan serangan raksasa tulang itu terlalu besar, dan dia tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia berbalik ke samping, mengepalkan tangan kirinya, dan memukul keras lengan cakar raksasa tulang putih itu. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tinju Chemping dan lengan cakar raksasa tulang putih itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Lengan cakar raksasa tulang putih itu sedikit terguncang oleh pukulan itu, dan beberapa pecahan tulang halus jatuh darinya. Kamu, raksasa tulang putih, akan mati di sini hari ini, Chemping berkata dengan dingin, memegang pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Pedang itu berkedip dengan cahaya dingin, dan dia menusuk keras ke kaki si raksasa tulang putih. Raksasa tulang putih. Pedang pembunuh naga itu menusuk tulang kaki raksasa tulang putih itu, dan retakan langsung muncul di tulang kakinya. Tapak Chemping melompat mundur dengan cepat, meninggalkan bekas yang dalam di tanah setiap saat. Raksasa tulang itu merasakan sakit dan mengeluarkan raungan marah. Ia mengangkat kaki lainnya dan melangkah keras ke arah dada. Dia menendang kakinya dengan keras, melompat tinggi, memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan menusuk langsung ke arah kepala raksasa tulang putih itu. Saat ujung pedang menyentuh tengkorak raksasa tulang putih, semburan cahaya menyilaukan meledak. Cahaya itu mengandung kekuatan yang kuat, dan tengkorak raksasa tulang putih muncul. Sebuah lubang besar, karena kamu sangat tahan lama, aku akan memberimu sesuatu yang lebih kuat. Mata Chemping bersinar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai mengalir dengan liar, dan cahaya keemasan samar bersinar di tubuhnya. Chemping mengayunkan pedang pembunuh naga, dan gelombang kekuatan spiritual emas melonjak menuju raksasa tulang putih. Bilah gelombang menghantam tulang raksasa itu dengan keras, membuat tubuh besarnya mundur beberapa langkah. Kakak kedua, jika kita tidak menyerang sekarang, kapan kita akan menunggu? Di Chongjing di samping tiba-tiba berteriak dengan dingin. Di Chongjing membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Bayangan hitam terbang dari tangannya dan melesat ke arah punggung wanita itu dengan cepat. Di saat yang sama, Tan Rongkun juga pindah. Dia bersinar seperti kilat hitam, memegang belati hitam di tangannya, menusuk ke sisi wanita itu. Tuan Chen, hati-hati, pemimpin Sekte Jiang dan Tuan Istana-Istana Guanghan terkejut dan mengingatkan mereka. Mereka tidak menyangka di Chongjing dan Tan Rongkun akan menyerang secara diam-diam. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Master Sekte Jiang juga ingin melompat dan membantunya, tapi dia menghentikannya dengan lambaian tangannya. Apa mereka pikir mereka bisa menyerangku secara diam-diam seperti ini? Chemping mendengus dingin, meskipun sebenarnya tidak memperhatikan pada tulang raksasa. Tapi dia sudah bersiap, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, seperti gasing. Datang, serangan bayangan di Chongjing dan serangan belati Tan Rongkun, keduanya diblokir oleh senjata tersebut. Di Chongjing dan Tan Rongkun sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka senjata itu akan bereaksi begitu cepat. Saat ini,
Raksasa tulang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lagi. Ia membuka mulutnya yang besar, dan bola energi hitam mengembun dari mulutnya. Raksasa tulang putih itu meraung, dan bola energi hitam meledak ke arah Chen Ping. Tidak mudah untuk menyakitiku. Chen Ping menyilangkan tangan di dada, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lapisan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping, dan bola energi hitam mengenai tubuh Bu Bajin, membuat ledakan dahsyat. Meskipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memblokir bola energi, ia juga terguncang hingga muncul beberapa retakan. Kalian berdua, karena kalian berani mengambil tindakan terhadapku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mata Chen Ping bersinar dengan niat membunuh. Audio asli channel Dia melintas dan bergegas menuju Di Chongjing dan Tan Rongkun. Di Chongjing dan Tan Rongkun kaget. Mereka tidak menyangka Chen Ping berani menyerang mereka saat menghadapi raksasa tulang. Langkah cepat, teriak Di Chongjing, dan dia serta Tan Rongkun segera mundur. Pada saat yang sama, dia memerintahkan raksasa tulang untuk menghentikan Chen Ping. Raksasa tulang itu meraung lagi, dan tubuhnya mulai berubah. Tubuh yang awalnya besar menjadi lebih besar, dan tulangnya menjadi lebih tebal. Ketika Chen Ping melihat ini, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mengepalkan tangannya. Aku akan menggunakan tinjuku untuk menghancurkan monster tulang sepertimu ini. Raksasa tulang itu bergegas menuju Chen Ping, dan tanah berguncang hebat dengan setiap langkah yang diambilnya. Chen Ping juga bergegas menuju Bone Giant. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dari Bone Giant, aura yang dia pancarkan tidak lemah sama sekali. Tinju dan cakar keduanya bertabrakan lagi, membuat ledakan. Tinju Chen Ping jatuh ke tulang raksasa seperti tetesan air hujan. Tak mau kalah, raksasa tulang terus mengayunkan cakarnya ke arah Chen Ping. Tinju Chen Ping begitu kuat hingga beberapa tulang raksasa tulang putih mulai retak. Tinju cahaya suci, teriak Chen Ping, dan semua kekuatan spiritual di tubuhnya terkonsentrasi pada tangan kanannya, dan dia memukul dada raksasa tulang itu dengan keras. Pukulan ini langsung membuat lubang besar di dada tulang raksasa itu. Raksasa tulang itu meraung kesakitan, dan tubuhnya mulai bergetar. Ini belum berakhir, Chen Ping memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar serangan itu. Dia memeluk tulang punggung raksasa itu dengan kedua tangan dan memutarnya dengan keras. Tulang punggung raksasa tulang itu dipelintir oleh Chen Ping, dan tubuh besarnya roboh. Pada saat yang sama saat dia pingsan, gelombang bilah angin menggulung tubuh Chen Ping. Bilah angin ini mengubah semua tulang putih menjadi bubuk. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa cakapnya Tan Rongkun, raksasa tulang ini bisa terlahir kembali, tapi tidak mungkin dia bisa pulih. Raksasa tulang putih itu jatuh, tapi batu roh merah di dadanya berkedip di udara. Tan Rongkun melompat tinggi, membuka mulutnya, dan tiba-tiba menyedot batu roh merah ke dalam tubuhnya. Di Chongjing kaget saat melihat ini, karena hanya dialah yang mengetahui fungsi batu roh merah ini. Dada Tan Rongkun bersinar merah, dan seluruh tubuhnya sangat ganas. Chen Ping, kamu menghancurkan raksasa tulang kami, aku akan membuatmu membayar harganya. Tan Rongkun mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan sekuat tenaga. Lampu merah terbang dari telapak tangan Tan Rongkun, dan cahayanya menjadi semakin besar, dan akhirnya menyelimuti Chen Ping. Tekanan mengerikan terus mendekati Chen Ping. Chen Ping tanpa ekspresi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Aku bisa menghancurkan raksasa tulangmu, dan aku juga bisa menghancurkanmu. Tinju Chen Ping terbungkus cahaya keemasan, tinju cahaya suci. Chen Ping sekali lagi menggunakan tinju cahaya suci, yang merupakan keahlian unik Feng Mo, dan kekuatannya terus meningkat seiring dengan kekuatan Chen Ping.